Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas terkait profesi baru yang muncul di era digital. Untuk yang kemarin, kalian sudah pada kirim kan beberapa profesi yang kalian tahu yang ada di Indonesia, sudah Ibu cek, dan sekarang kita akan berkenalan dengan profesi baru yang muncul nih di era digital. Mungkin selama ini pengetahuan kita hanya berkutat pada profesi-profesi yang konvensional, profesi yang memang sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang. Tetapi ternyata dengan perkembangan zaman, perkembangan era digital, semua profesi pun ada perubahan. Ada beberapa yang sudah tergantikan oleh mesin, dan ini yang akan kita bahas adalah profesi yang baru muncul nih untuk kalian para generasi milenial. Jadi tujuan dari materi ini adalah biar kalian punya gambaran. Ketika nanti kalian lulus SMA, kira-kira pekerjaan apa yang masih sangat menjanjikan untuk kalian. Karena asal kalian tahu pekerjaan-pekerjaan konvensional yang memang sudah ada sejak zaman dahulu, sekarang ada yang sudah punah, sudah hilang. Karena tergantikan oleh mesin, tergantikan oleh sistem, dan lain sebagainya. Akhirnya kalian sebagai generasi milenial harus lebih survive, lebih bisa melek teknologi, lebih bisa memprediksi kira-kira nanti kalian akan kerja di bidang apa. Biar apa? Biar kalian mempunyai apa rencana ke depan yang lebih baik lagi. Sebelum kita lanjut ke bimbingan informasi, kali ini Ibu akan mengawali dengan sebelum materi, kalian harus yakin dulu bahwa kalian itu harus bisa membuka pola pikir bahwa di era sekarang ini sangat banyak perubahan, di era serba digital ini pun berjalan dengan sangat cepat. Kalau kalian masih berleha-leha, jalan dengan lambat, Ibu yakin kalian semua akan sangat tertinggal jauh. Dan kedua, ketahuilah bahwa seperti yang tadi Ibu katakan, banyak profesi yang pekerjanya tergantikan oleh mesin. Ini tidak kemungkinan hal-hal yang sekarang kalian tahu, profesi yang sekarang kalian tahu sekarang, ke depan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, profesi itu akan hilang karena tergantikan oleh mesin atau sistem yang lebih canggih. Yuk langsung aja kita kenalan dengan profesi yang baru, profesi yang muncul di era digital untuk kalian para generasi milenial. Yang pertama adalah sosial media spesialis. Apa itu sosial media spesialis? Itu adalah profesi yang muncul karena memang sekarang penggunaan sosial media sudah sangat masif, digunakan oleh semua kalangan, digunakan oleh semua orang, mulai dari bahkan sekarang balita di bawah 5 tahun itu rata-rata sudah mempunyai media sosial, meskipun itu yang mengendalikan orang tua, tapi mereka sudah punya. Dan pekerjaan ini adalah untuk menjadikan sosial media sebagai sarana promosi. Jadi mereka lah yang nanti melakukan promosi besar-besaran terkait media sosial yang akan mereka bisniskan. Jadi mereka lah yang nanti akan mengelola seluruh akun media sosial bagi sebuah perusahaan agar media sosialnya terlihat menarik dibaca oleh konsumen. Tanpa profesi sosial media spesialis, maka perusahaan-perusahaan itu biasanya tidak punya power di pengiklanan lewat media sosial. Jadi sekarang sangat dibutuhkan. Yang kedua, content writer. Content writer ini bekerja sebagai penulis artikel yang nantinya akan diunggah di website perusahaan. Seperti yang kalian tahu, sekarang itu semua informasi kita buka lewat internet, lewat HP. Apa yang ada di HP, apa yang ada di internet itu adalah informasi yang dibuat oleh content writer. Tujuannya apa? Agar nanti yang dipasarkan itu menarik untuk dibaca, agar para konsumen tertarik membaca apa yang dia tuliskan. Akhirnya
bisa membuka sebuah peluang bisnis baru. Informasi yang diberikan pun sangat informatif dan memang bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan. Yang berikutnya adalah video kreator. Ini memang sudah sangat familiar ya, karena video kreator itu tidak hanya sebatas sebagai YouTuber. Karena sekarang bahkan media sosial yang lain pun sudah bisa beralih ke akun bisnis, seperti TikTok bisnis juga ada, Instagram juga sudah bisa untuk berbisnis, WhatsApp pun bisa, dan lain sebagainya. Dan video kreator inilah yang nanti berperan penting untuk membuat sebuah iklan yang menarik yang nanti akan dipasarkan di sebuah media sosial. Karena memang sekarang sudah sangat minim ya orang-orang yang membaca info lewat koran. Sekarang lebih tertarik untuk membukanya lewat elektronik. Entah lewat media sosial, lewat berita elektronik, dan lain sebagainya. Maka orang-orang di video kreator ini biasanya berperan aktif untuk mengiklankan secara menarik perusahaan di lewat media sosial yang mereka pilih. Berikutnya adalah graphic designer. Selama ini mungkin kalian sering mendengar kayak interior designer atau fashion designer. Itu memang masih ada sampai sekarang. Tetapi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang konvensional yang sudah lama ada. Yang memang pekerjaannya secara konvensional melakukan sebuah desain untuk interior, untuk fashion, dan sebagainya. Tetapi yang di sini graphic designer adalah berkaitan dengan hal-hal yang berbau digital. Profesi graphic designer ini nanti bekerja untuk membuat konten pemasaran yang berbentuk gambar. Karena yang kita tahu memang untuk pemasaran akan lebih menarik ketika gambarnya pun menarik, tidak hanya berbentuk tulisan. Nah, dalam membuat sebuah desain, seorang graphic designer itu dituntut untuk memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Agar apa? Agar nanti bisa menghasilkan visual yang interaktif, komunikatif, dan sesuai dengan pesan perusahaan kepada konsumen. Maka dari itu, sering mungkin kalian lihat di iklan ketika kalian buka Instagram ada iklan, itu kan ada gambar-gambar menarik hingga akhirnya kalian tertarik untuk menuju ke alamat tersebut. Contoh lagi scrolling gitu kan di Instagram ada iklan dari Shopee, gambarnya menarik, kalian pindah ke Shopee, akhirnya kalian harus download aplikasi Shopee dan lain sebagainya. Itulah pekerjaan dari profesi desain yang tadi. Berikutnya, data analis. Data analis ini memang sebetulnya sudah ada sejak lama, tetapi berbeda dengan data analis di era digital. Di era digital ini, data analis sangat dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan yang memang pemasarannya lewat digital. Tugas dari data analis ini bertugas untuk menganalisis data yang nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi kemajuan sebuah bisnis. Contoh gampangnya adalah ketika kalian buka Instagram, kalian minat di bidang kuliner, buka nih semisal kuliner Bogor, atau mungkin cara membuat cupcake. Nah, nanti data analis itu bekerja, oh si A ternyata suka dengan kuliner, itu terbaca oleh seorang data analis. Maka dari itu nanti ketika kalian membuka Instagram keesokan harinya, akan sangat banyak bermunculan iklan-iklan tentang kuliner. Contoh satu. Contoh yang kedua, ketika kalian buka YouTube. Kalian buka YouTube, pertama kalian searching untuk lagu-lagu dangdut misalnya. Atau lagu-lagu Korea ya, yang gampangnya. Lagu-lagu Korea. Nah, disitulah peran data analis untuk bekerja. Oh, ternyata si Fatimah, si Paijo, dan lain sebagainya suka nih di lagu-lagu Korea. Maka keesokan harinya ketika kalian membuka YouTube, maka akan bermunculan penawaran-penawaran konten untuk lagu-lagu Korea. Itulah tugasnya data analis. Untuk apa? Mencari konsumen yang kira-kira tertarik dengan bidang tertentu. Ya, itu sangat menarik sebetulnya. Dan sekarang sangat dibutuhkan. Nah, ini yang mungkin belum pernah kalian dengar. UI atau UX designer. Ya, ini desainer baru ya yang selama ini kalian dengar kan, yang seperti tadi Ibu katakan hanya interior designer, fashion designer. Nah, ini UI atau UX.
yaitu user interface. Kalau yang UX itu user experience. Seorang UI atau UX itu bertugas untuk mendesain sebuah website atau aplikasi agar mudah digunakan. Contoh, kalian sangat sering ketika punya aplikasi maka akan ada pembaharuan sistem. Awalnya mungkin aplikasi Shopee hanya berkutat atau mungkin terlalu sulit untuk kita akses. Akhirnya ada update kan di Play Store, harus update. Nah, orang-orang UI dan UX inilah yang berperan aktif di mana nanti mereka bekerja untuk mempermudah aplikasi yang kita gunakan, membuat aplikasi lebih menarik sehingga konsumen akan betah menggunakan aplikasi tersebut. Karena banyak konsumen yang merasa ketika masuk ke sebuah aplikasi merasa kesulitan untuk mengakses, dia akan uninstall di HP-nya. Mungkin kalian pun sama seperti itu. Nah, tugas untuk UI dan UX inilah sebagai seorang yang nanti akan mendesain tampilan aplikasi, tampilan website, agar kalian lebih tertarik untuk melihat terus-menerus, atau mungkin lebih tertarik karena lebih mudah penggunaannya. Berikutnya adalah atlet e-sport. Nah, ini Ibu yakin banget kalian sering bertentangan dengan orang tua karena kalian sering game online ya. Tetapi sebetulnya sekarang sudah sangat marak ya untuk kejuaraan e-sport. Mobile Legends, PUBG, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian bisa memaksimalkan bakat kalian di situ, sebetulnya itu bisa menjadi ladang profesi yang memang sangat menjanjikan. Tetapi memang biasanya untuk kalian yang masih pelajar, kendalanya adalah kalian sebagai pemain e-sport itu biasanya tidak bisa membagi waktu. Itu sebetulnya yang sering jadi kendala orang tua tidak mengizinkan. Untuk e-sportnya, olahraga ini ya, online seperti itu, sebetulnya memang sangat menjanjikan. Sekarang sudah sangat banyak kejuaraan, bahkan kejuaraan tingkat internasional dengan raihan juara yang sangat luar biasa, itu bisa kalian manfaatkan. Jadi kalau memang kalian punya passion di bidang game online, silakan maksimalkan, tapi bukan berarti mengesampingkan kegiatan utama kalian sebagai pelajar. Karena Ibu yakin banget ketika kalian bisa membicarakan itu kepada orang tua dengan informasi yang terbuka, dengan informasi yang lebih bisa dicerna oleh orang tua sangat support. Tetapi kembali lagi, bagaimana kalian mengatur waktu. Karena kalau kalian berencana untuk menjadi atlet e-sport, tetapi memperlihatkan keseharian yang tidak mendukung, akhirnya orang tua biasanya akan lebih cerewet untuk kalian berhenti main game online. Seperti itu biasanya. Berikutnya tentang profesi yang muncul di era digital, front end dan back end developer. Apa ini? Kita bahas. Profesi ini adalah menjadi profesi yang sangat penting bagi kenyamanan dan keamanan para pengguna aplikasi di internet. Keduanya itu berperan untuk menjamin kelancaran konsumen dalam penggunaan atau pada saat mengunjungi website. Mungkin kalian pernah mengalami seperti ini. Kalian masuk ke sebuah situs, loadingnya lama gitu kan, padahal jaringan lancar karena menggunakan WiFi mungkin kan. Tetapi kok lama loadingnya? Biasanya itu adalah ada kendala di kelancaran untuk pengunjungan website. Siapa yang berperan? Yang tadi yang Ibu sebutkan. Agak susah ya namanya. Jadi dialah yang nanti akan bertanggung jawab untuk kelancaran ketika konsumen mengunjungi website tersebut. Yang berikutnya adalah SEO Manager, SEO Manager. Apa itu SEO Manager? SEO Manager adalah seorang yang menjadi kunci untuk mengatur
seberapa mudah website kita untuk dicari oleh orang. Contoh, ketika kita membuka Google, kita mau buka Nisa Sabian misal, ya. Nah, maka tampilan pertama yang muncul itu adalah tampilan yang sering diklik oleh orang. Karena apa? Kemungkinan orang yang membuat website atau blog yang ada di tampilan pertama itu menggunakan kata kunci yang paling mudah untuk dicari. Oke, kalau memang agak sulit penjelasannya, kita pakai contoh lain. Contoh, misal kalian masuk ke YouTube. Kalian ada tugas dari prakarya, cara membuat pot dari kain. Kemarin gitu ya, PKWU ya, pot dari kain dan semen. Ketika kalian mencari cara membuat pot dari semen dan kayu, maka yang muncul adalah YouTube yang memang berkaitan dengan itu. Siapa yang mengatur itu? Siapa yang mengatur untuk munculnya YouTube itu? Ya orang-orang SEO ini. Ketika sebuah website, ketika sebuah akun YouTube, ketika sebuah akun di media sosial tapi tidak menggunakan kata kunci, ada orang upload cara membuat pot dari kain dan semen, tetapi dia tidak memasukkan kata kunci tersebut, kata kunci yang mudah dicari. Maka ketika kita mencari cara membuat pot dari kain dan semen, maka YouTube tersebut tidak akan muncul. Karena apa? Karena tidak mengkaitkan kata kunci dengan hal-hal yang memang akan kita cari. Itulah tugas SEO Manager, di mana dia bertugas untuk bisa mempermudah sebuah konten YouTube, konten media sosial agar mudah dicari oleh orang-orang yang memang membutuhkan. Lebih tepatnya konsumen. Gitu. Jadi itu untuk beberapa profesi yang muncul di era digital. Sebetulnya masih banyak, kayak YouTuber, vlogger gitu kan, itu kan juga sudah muncul di era sekarang yang dulu mungkin belum pernah ada, sekarang muncul dengan penghasilan yang sangat luar biasa banyaknya. Tetapi untuk yang tadi Bu bahas adalah hal-hal yang memang sangat besar peluangnya, sangat besar kesempatan kalian untuk bisa memaksimalkan kemampuan agar nanti ketika kalian setelah lulus SMA bisa memutuskan untuk mau kerja seperti apa. Karena pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa bertahan lama adalah pekerjaan yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pekerjaan yang memang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman biasanya akan tergerus sendiri, akan tiba-tiba hilang. Yang paling gampang aja, beberapa tahun lalu masih ada penjaga pintu tol. Gajinya luar biasa loh banyaknya mereka. Bahkan lebih tinggi dibanding guru, karena banyak mereka ya, di atas 4 juta, penjaga pintu tol. Sekarang apa kalian melihat mereka di pintu tol? Tidak, sekarang sudah tergantikan oleh mesin. Dan sangat tidak menutup kemungkinan 5 tahun, 10 tahun mendatang kalian akan melihat beberapa supermarket, minimarket tanpa menggunakan kasir. Karena sekarang sudah mulai banyak e-money pembayaran menggunakan elektronik. Jadi tidak memerlukan kasir sebetulnya untuk melakukan pembayaran. Jadi cobalah kalian lebih bijak untuk menentukan kalian akan menjadi apa di masa depan. Carilah peluang-peluang yang memang masih akan berlanjut di masa depan. Jangan sampai kalian berkutat pada profesi-profesi yang konvensional sampai akhirnya kalian baru sadar bahwa oh ternyata profesi ini tidak bisa bertahan di era yang mungkin akan lebih maju lagi ke depan, karena sekarang aja sudah masuk ke era 5.0, sudah bukan 4.0 lagi, sekarang udah 5.0, sudah sangat cepat. Jadi kalian harus bisa lebih mengembangkan potensi, menyesuaikan dengan keadaan zamannya sudah sangat cepat agar kalian bisa survive di masa yang akan datang. Demikian untuk materi terkait profesi yang baru muncul di era digital. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.